jam setengah 5 saya mau pulang aja, keluar dari kali udah esok Pak. Dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Sakatatal pada usia remaja. Baik, Aldi, salam kenal ya. Kita baru pertama kali ketemu ya hari ini. Baik, saya Farhad Abbas bersama semua tim. Kalau Aldi sekarang usia berapa? 25 tahun ya. Pada saat kejadian 2016 Agustus, Aldi usia berapa? 17 tahun. Apa yang saudara Aldi ketahui dalam peristiwa itu? Tolong jelaskan kepada kami. Itu mic-nya kurang keras ya? Jadi pas saya sama Sakatatal itu ceritanya kan? Ya, secara umum dulu. Ya saya kan dari rumah Pak, dari rumah tuh disuruh beli bensin sama kakak saya di Perjuangan atau Batas Kota tuh Pak. Nah di situ ada Saka diajak sama kakak saya. Nah Bukan. Saya ingin saudara menjelaskan kejadian apa yang ada terjadi 2016 itu. pas penangkapan itu Peristiwa kematian. nggak tahu. Oh, nggak tahu waktu itu. Tahu. Kemudian yang saudara ketahui itu sejak kapan? Yang saudara ketahui sehingga ada keterkaitan klien kami yang bernama Sakatatal. Silakan saudara jelaskan pada malam tanggal 27 Agustus 2016. Nggak tahu. Ya, saudara tahunya sejak kapan? Pas udah 2 mingguannya. Apa yang saudara ketahui tentang Sakatatal? Sakatatal pas ketangkepnya atau gimana? Ya, pada pada saat ketangkapnya dan keterkaitan dengan saudara Aldi. Pas Sakatatal kan disuruh beli bensin itu Pak sama kakak saya tuh Pak, beli bensin di Batas Kota. Di Batas Kota itu, nah sebelum saya beli bensin sama Saka. Habis beli bensin itu motor udah disimpan nanti di SMP 11. Dia udah ngambil di SMP 11 itu ada polisi. Langsung ibaratnya kan kita mau nyebrang udah mau nyampe, motor masih jalan, udah ditangkap dan langsung dipukulin. Itu tanggal berapa? Tanggal 31? 2016 ya. Iya, tanggal berapa? Bulan berapa? Bulan Agustus, tanggal 27 atau tanggal 31? Kurang ingat sih Pak, itu Pak. Lupa? Iya lupa. Waktu ditangkap tuh yang ditangkap hanya Sakatatal atau bersama kamu? Sama saya Pak. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih Pak ingat? Rudiana Pak. Pak Rudiana langsung? Ya, Pak Rudiana sama rekan-rekannya Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Naik apa ditangkapnya waktu itu? Naik mobil. Terus kendaraan kamu dibawa kemana? Motornya disimpan dulu di situ. Ya, karena ini saya ingatkan kembali ya, penangkapan itu tanggal 31. Jam berapa kira-kira penangkapan? Setengah 5-an Pak. Setengah 5 sore? Ya. Masih kelihatan wajah? Masih kelihatan Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Pakai baju kemeja. Kemeja? Ya. Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? Nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian itu tuh Pak. Lihat HP dan TV. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah? Penangkapan kah? Atau apa? Nggak ada Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Ya langsung ditangkap aja. Ada pernyataan dugaan kamu membunuh, kamu mencuri atau memperkosa atau apa kalimatnya? Nggak ada Pak. Hanya ditangkap? Iya hanya ditangkap aja. Sejak kapan saudara tahu bahwa kalian ditangkap dengan dasar alasan apa? Sejak kapan tahunya bahwa dituduh? Kurang tahu sih, tahu-tahunya langsung ditangkapin aja semua tuh Pak. Langsung ditangkap semua, nyampe di mobil udah dipukulin ya, kita nyampe udah di Polsek 851 itu, saya turun dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek, banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu, ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak, kita tuh pada di sana Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya Pak. Itu jam berapa waktu pemukulan? Jam setengah 6 tuh masih, dan sampai situ jam setengah 6 tuh udah dipukulin tuh Pak, sampai malam.
sampai jam 12 malam masih dipukul. Bagaimana bisa dipraktekkan cara memukulnya? Ya banyak sih Pak ya dipraktekkan mah. Ada yang diindek, ada yang dibasem, bukan tuh Pak. Ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, tuh mukul polisi ganti sip semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga Suruh ngaku Pak. contohnya? Ya suruh ngaku aja, ngaku. Yang sayanya nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu apa-apa ya bilang aja terus nggak tahu. Terus sampai sore. Jadi berapa lama kamu mengalami penyekapan, penyanderaan? Sore ketemu sore Pak. 24 jam. Iya. Kenapa kamu dilepas sama polisi? Saya dari sore sampai sore lagi saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu Pak. Siapa yang nyuruh bilang tidak tahu? Ya sayanya Pak, sama kakak saya juga. Maaf, dari ketujuh terpidana tersebut ada keluarga saudara? Kakak saya Pak, Siapa namanya? Eka Sandi. Oh itu kakak kandung? Iya kakak saya itu Pak. Katanya saya dengar tukar kepala, katanya harusnya kamu dia mengorbankan dirinya untuk... Iya, semenjak itu masih di dalam itu udah Pak, itu nggak tahu juga itu masih kecil. Ketika kalian mengalami penyiksaan, Iya Pak. siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka. Ya semualah Pak. Semua pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga saya masih kaprot Pak, balak-balik. Saya 1 bulan lapor wajib, ditetap Senin Kemis itu saya ke situ masih kepret balak-balik Pak. Sama siapa? Sama Kanit yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Kanit nggak inget. Saya Senin Kemis itu ya lapor wajib, ditabuk balak-balik. Padahal itu baru sembuh. Tapi ya saya yang ngerasa kayak gitu ya udah sok dipukul. Dong saya nggak ngerasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat Pak. Ya langsung tabok balak-balik Senin Kemis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang lisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinyumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang nyetrum saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke Atakwa itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Walau saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Tadi yang nggak tahu, bilang apa, ya nurut.
Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berani sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Nggak tahu, itu polisinya baik, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Kaki 2 borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Uci Tato. Uci Tato kan Rivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang lagi berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun Pak. Siapa? Sama rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut Pak. Gembok aja sama itu. Saya ngerasa apa ya Allah, nggak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu kejadian itu? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa lihat saya bodak darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Namanya rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, Lima maunya yang semua tuh pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu, orang masa iya buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apalah, tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, Saka 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat, tapi kalau sini mah nggak ingat namanya juga Pak. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya masih ingat saya Pak. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada, pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau kamu ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya mending saya tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Saka Tato nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? sampai ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kami berjuang buat Seneng saudara? Pak. Seneng. Kita berdoa ya, semoga ada keadilan di Ya. Mahkamah Agung. Baik Pak. Demikian, makasih majelis. Saksi, saya mau tanya. Kan kamu dengar itu kalimat, udah ngaku aja. Yang disuruh ngaku tuh apaan? Yang disuruh ngaku tuh apaan? Enggak tahu Pak. Hah? Enggak tahu. Kan mereka bilang tuh, Iya. yang ngomong siapa? Suruh ngaku tuh. Kanit yang di situ Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Jadi saudara berdua sekarang sudah menjadi kami panggil saksi ya, untuk memberikan keterangan dalam perkara peninjauan kembali ini. Ini akan didengarkan keterangannya secara bersama-sama.
Yang mana yang lebih dulu yang mau didengarkan? Nanti kami Oke. Dari Jadi Pak Dedi. para saksi nanti dengarkan pertanyaan dari kuasa pemohon, ya. Silahkan dari kuasa pemohon. terima kasih Yang Mulia. Yang saya muliakan Pak Dedi dan Mas Teguh. Kami mengenal Pak Dedi adalah mantan Bupati Purwakarta, mantan anggota DPRD Purwakarta, mantan anggota DPR RI. Beliau adalah tokoh masyarakat Sunda, Jawa Barat, dan juga tokoh nasional. Dalam agenda terakhir ini, kami melihat beberapa aktivitas Bapak yang harusnya ikut kampanye menjadi calon gubernur, tapi kok sangat fokus turun ke kota Cirebon. Kemudian beberapa hasil wawancara Bapak itu sangat mengejutkan dunia keadilan Indonesia dengan ditemukan beberapa fakta-fakta nyata, pengakuan-pengakuan dan pencabutan-pencabutan berita acara, keterangan baik di kepolisian maupun di pengadilan dalam satu kasus yang bernama kematian Nina dan Eki. Hal ini menurut kami sebagai tim pengacara sangat membutuhkan kesaksian dari Bapak, karena kesaksian ini akan menjadi novum bagi kami untuk memperjuangkan saka dan keadilan Indonesia pada umum. Pertanyaan kami kepada Pak Dedi, kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak enggak terganggu kenyamanannya harus rapat hari ini. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Pak Dedi Mulyadi, saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara kami undang di hari ini? Saya mengerti diundang hari ini untuk memberikan keterangan, kesaksian apa yang saya ketahui. Kira-kira kasus apa Pak yang lagi kita panggil sesuai undangan kami? Mengajukan peninjauan kembali terhadap Adinda Saka Tatal terhadap vonis yang pernah dia jalani. Apa pendampingan atau menelusuri ini merupakan bagian pekerjaan dari Bapak atau dan kepedulian buat Bapak? Iya, pendampingan bukan pekerjaan saya, tetapi sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar saudara Saka Tatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis? Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama. Mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya.
Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Dedi pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah nggak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ. Dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover. Dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri. Dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak. Dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aib dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aib waktu yang pertama. Kemudian Aib menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu mungkin 3 bulan, 2 bulan datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya.
jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya kalau dalam BAP itu kan dia hanya melihat keterangan itu dari jarak 50 meter, kemudian tidak, karena ketakutan dia pergi lari kabur. Iya. Saat itu kita anggap tidak mungkin lah. Dan saudara Dede juga menyatakan itu adalah arahan dari Rudiana. Coba Bapak gali sedikit pengakuan daripada Dede. Ya, kalau pengakuan dari Dede kan sudah disampaikan di channel YouTube saya pikir tinggal itu saja dilihat. Dan masih ada, sudah disampaikan. Terus di Peradi pernah Bapak hadirkan juga Dede? Sudah dihadirkan, di konferensi persnya ada. Saya pikir majelis JPU sudah bisa melihat dan mengakses di berbagai berita media juga muncul. Saya butuh pengulangan lagi Pak, kira-kira apa yang disampaikan Dede tentang peristiwa itu? Yang disampaikan oleh Dede Iya. Yang disampaikan oleh Dede pada peristiwa itu bahwa saudara Dede dijemput. Saudara Aep minta dijemput oleh saudara Dede untuk untuk diantar ke Polresta. Ya. Kemudian ada pertemuan nggak antara Dede dengan Rudiana? Kalau pengakuan Dede ada pertemuan di situ sebelum diperiksa. Itu pengakuan Dede. Artinya menurut Dede semua keterangan yang disampaikan itu adalah arahan dari Rudiana. Menurut Dede di channel YouTube saya seperti itu. Apa benar menurut Dede tidak pernah datang ke pengadilan dan yang melarang datang ke pengadilan itu adalah Rudiana? Di channel YouTube saya dan di berbagai channel media seperti itu jawabannya. Apa kesimpulan Bapak tentang peristiwa pengakuan Dede tersebut? Kesimpulan saya dalam peristiwa pengakuan Dede bahwa Dede tidak mengetahui peristiwa pengejaran dan Dede memastikan pada malam itu tidak ada kerumunan orang di depan SMP 11, tidak ada anak-anak bergerombol di gang SMP 11 pada malam itu. Tidak ada peristiwa pengejaran dan Dede setelah membeli rokok kembali lagi mengantar Aep ke tempat pencucian mobil. Tekanan-tekanan batin apa yang membuat Dede itu mau jujur sama Pak Dedi? Dia mengatakan selama 8 tahun tersiksa hidupnya. Dia mengalami problem psikologi dalam dirinya, hidupnya seperti mengalami ketakutan. Saya dengar ada ungkapan bahwa Dede siap dipenjara untuk menebus kesalahannya. Coba Bapak jelaskan. Iya, Dede berulang-ulang saya nanya, kamu bohong atau tidak? Dia katakan saya tidak berbohong. Pernyataan Dede sudah disampaikan di depan notaris. Dan nanti sebentar lagi akan kita legalisir di Pengadilan Negeri Cirebon. Karena ini erat kaitannya dengan saya mendapat informasi bahwa Bapak dilaporkan oleh Aep, Bapak dan Pak Dedi dan Dede dilaporkan. Iya. Ini menyangkut seolah-olah menghalangi merintangan dan berbohong lah kira-kira penyidikan. Tapi saya yakin apa yang Bapak lakukan itu bukan satu kejahatan. Iya, yang saya lakukan hanya ingin menyampaikan informasi tentang sebuah peristiwa secara terbuka dan semuanya ingin diuji lewat lembaga peradilan karena saudara Aep dan Dede sebelum saudara Dede bertemu saya sudah dilaporkan ke Mabes Polri oleh keluarga terpidana atas dugaan kesaksian palsu. Sedikit lagi bisa tidak Bapak mengungkapkan atau menyebutkan siapa-siapa orang yang mengalami penyiksaan yang Bapak wawancarai, baik yang sudah keluar dari penjara selain Tata ataupun siapa yang pernah Bapak wawancarai? Kalau diwawancarai musuh di channel tidak ada kalau yang di dalam karena kan aturannya kan tidak boleh. Yang saya hanya mewawancarai kan yang di luar. Ya, yang di luar. Yang di luar itu diantaranya saudara Aldi, adiknya dari Eka. Apa cerita Aldi kepada Bapak? Sama, bahwa dia mengalami penyiksaan yang luar biasa, kemudian dia berhenti disiksa karena Eka-nya menyampaikan bahwa saya pelakunya, kemudian kamu bukan pelakunya, untuk menyelamatkan adiknya. Oke. Kalau yang Bapak ketahui tentang Teguh ini, bagaimana Pak? Saudara Teguh adalah orang yang datang ke rumah saya untuk menyampaikan peristiwa yang sebenarnya, karena waktu itu Saudara Teguh
pada saat tanggal 27 Agustus 2016 itu bersama-sama terpidana yang lain. Pertama dia berkumpul di rumah Bu Nining karena Bu Nining merasa bising, kemudian diusir, pindahlah ke rumah Hadi. Malamnya mereka tidur di rumah anaknya Pak RT Pasren. Di keterangan di 2016 Saudara Teguh menyampaikan bahwa dia itu kan pada kisaran jam 10, setengah jam 9 itu beli nasi kuning. Sepulang beli nasi kuning langsung ke rumah Hadi dan kemudian nginep di rumah RT Pasren. Tetapi pada waktu BAP 2016 Saudara Teguh diarahkan, menurut keterangan Saudara Teguh pada channel YouTube saya, bahwa Saudara Teguh sepulang dari beli nasi kuning langsung pulang ke rumah dan tidur. Saudara saksi tahu kalau Saudara Teguh sudah mencabut keterangan saksi beliau? Menurut keterangan Saudara Teguh mencabut pada waktu kasus Peggy 2024. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.